Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Umratul Kiftiah dari SD Negeri 1 Madirdo, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Malang. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 1.2 demonstrasi kontekstual tentang nilai dan peran guru penggerak. Apa yang harus ada dalam seorang guru penggerak? Nilai dan peran apa sajakah itu? Yang pertama adalah berpihak pada murid. Dua, inovatif. Tiga, mandiri. Empat, kolaboratif. Dan lima, reflektif. Bagaimana seandainya saya menjadi guru penggerak 3 tahun ke depan? Apa peran yang harus saya lakukan dan nilai-nilai apa saja yang harus saya miliki? Tentu saja yang pertama adalah berpihak pada murid. Dengan cara satu, membimbing, mengarahkan, memfasilitasi kebutuhan belajar siswa. Membuat kesepakatan belajar yang efektif. Tiga, memberikan kesempatan belajar sesuai bakat dan minat siswa. Melakukan pembelajaran yang menyenangkan tentunya. Dan melakukan diagnostik untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Berpihak pada murid intinya menghamba, mengarahkan, menuntun sesuai dengan bakat dan minat anak. Yang kedua, yaitu mandiri. Mandiri merupakan rasa percaya diri yang kuat yang dimiliki. Bagaimana cara kita bisa percaya diri? Karena mempunyai kekuatan diri tentunya. Dan mempunyai rasa tanggung jawab dalam tugas yang saya emban. Motivasi dalam diri saya sendiri untuk meningkatkan mutu diri dengan mengikuti kegiatan diklat baik offline maupun online yang diadakan oleh kedinasan ataupun di luar kedinasan. Dalam menghadapi era seperti ini, seorang guru harus mandiri dan dapat menjadi fasilitator terbaik bagi siswa maupun di kalangan dunia pendidikan pada umumnya. Yang ketiga, kemampuan diri saya adalah inovatif. Inovatif bagaimana cara kita memodifikasi, membuat karya kreatif, membuat media, ataupun sarana pembelajaran yang kreatif serta menyenangkan. Apa yang dilakukan? Satu, menyusun pembelajaran yang kreatif sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Dua, memakai media pembelajaran yang menyenangkan sehingga siswa betah dan kerasan untuk mengikuti pembelajaran dengan baik. Apa yang kita sampaikan mudah diterima dan dipahami tentu saja. Yang ketiga, merangkai pembelajaran sesuai perkembangan zaman. Saat ini tidak menutup kemungkinan bahwasannya pembelajaran bermedia sosial tinggi, memakai gadget, memakai HP, memakai Instagram, memakai Facebook, aplikasi-aplikasi yang berkembang saat ini, aplikasi yang marak TikTok. Maka di sela-sela itulah kita menyisipkan pembelajaran melewati akun-akun tersebut untuk bisa lebih menarik dan sesuai perkembangan zaman. Apalagi yang keempat adalah merangkai kreasi gerak.
Kreasi gerak ini sangat diharapkan untuk kreativitas anak-anak yang suka dalam gerakan tari maupun gerakan senam irama. Maka anak-anak lebih tertarik dan lebih menyenangkan karena kreativitas gerak yang baru baik diciptakan oleh siswa maupun guru sendiri. Dan saling berkesinambungan gerakan-gerakan tersebut diberikan dan belajar secara bersama-sama dan konsisten. Berikutnya adalah reflektif. Reflektif adalah cerminan apa yang sudah kita lakukan. Merefleksikan, melakukan refleksi kegiatan yang dilakukan baik di lingkungan sekolah maupun merefleksikan semua kegiatan pembelajaran untuk kemajuan pendidikan. Di sini apabila guru-guru sudah memakai media pembelajaran, model pembelajaran yang sesuai serta sesuai dengan tujuan pembelajaran, maka perlu dipertahankan apalagi ditingkatkan. Terus apabila kegiatan yang dilakukan di sekolah itu sangat mendukung untuk kemajuan sekolah, maka perlu dipertahankan dan dilanjutkan. Di sini saya setelah refleksi harus membuat suatu keputusan terbaik setelah adanya kegiatan-kegiatan tersebut. Apakah kegiatan tersebut berdampak positif ataukah kegiatan tersebut berdampak negatif? Maka dari reflektif itulah kita bisa mengatakan melanjutkan program yang sudah baik. Berikutnya adalah kolaboratif. Kolaboratif bentuk kerjasama kita sebagai seorang guru. Seorang guru tidak mungkin dapat bekerja sendiri, tetapi harus bekerja sama di dalam pilar-pilar jaring pendidikan. Otomatis dari unsur guru sendiri, komite sekolah, masyarakat sekitar untuk memajukan pendidikan. Pilar-pilar ini harus kokoh dan kuat, harus diadakan suatu kolaborasi yang baik, suatu permasalahan harus diselesaikan dengan musyawarah. Maka untuk meningkatkan kolaboratif lebih lanjut, yaitu dengan melakukan MOU dari pihak-pihak yang kompeten di bidangnya. Misalnya di dalam ekstrakurikuler sekolah kita, tidak mungkin kita ini nantinya memberi pembelajaran sendiri tentang drum band. Jadi kita harus MOU dengan pelatih drum band. Lagi MOU dengan pelatih hadrah ataupun banjari. MOU dengan pelatih tilawah Quran bisa, MOU dengan pelatih pencak silat ataupun bisa ditambah dengan karate. Maka perlu adanya MOU tersebut untuk kemajuan di sekolah. Kalau lebih luasnya, kita MOU tidak hanya itu saja, maka untuk memperluas kolaboratif di semua tingkatan, baik kecamatan, bahkan kabupaten, dan seterusnya. Demikian pemaparan tentang demonstrasi konstekstual peran dan nilai yang harus ada 3 tahun ke depan sebagai seorang guru penggerak. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.